kembali lagi di ibadah online GPDI Maranatha Malang. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan selalu diberkati sama Tuhan. Ya, pagi hari ini sebelum kita memulai ibadah kita, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk tertuju kepada Tuhan Yesus. Selain itu, saya juga mengajak kita semua untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis yang kita gunakan untuk mencatat setiap firman Tuhan yang akan disampaikan. Sebelum kita memulai, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk setiap dan segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Allah yang baik, Allah yang selalu menyertai kami. Bapa, pada pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami memulai ibadah kami mau menyiapkan hati kami, satukan kami dimanapun kami berada, agar kami dapat menerima setiap berkat yang datangnya daripada-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan. Kita sorakan Yesus. Haleluya. Kau kekuatan kami Tuhan. Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di sana.
lagi menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa. Engkau yang angkat kami ketika kami jatuh. Engkau yang memberikan pertolongan kepada kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin mendekat kepadamu Tuhan. Semakin hari kami mau semakin memuliakan Engkau. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Engkau Tuhan, kekuatan kami. Engkau Tuhan, Yesus, kekuatan dalam hidupku. Kau penolongku. Amin. Dalam kesesakan. Kau gunung batuku. Kau gunung batuku. Amin. Dan pertahananku. Yesus, Yesus, Kau kemenanganku. Haleluya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kau kehidupanku Tuhan. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Biarlah kami mau percayanya padamu Tuhan. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Yesus, 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 padamu hanya padamu kami berseru Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Yesus. Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk memuji Engkau sepanjang hidup kami Tuhan. Kau Tuhanku di atas segalanya.
anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami punya Allah yang setia. Kami sangat bangga Tuhan punya Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah apapun musim kehidupan kami Tuhan, kami mau taruh Engkau sebagai yang pertama. Kami mau taruh Engkau yang terutama di dalam hidup kami Tuhan. Tuntun setiap langkah kami, pimpin setiap langkah kami Tuhan, agar selalu berada di dalam rencana-Mu. Karena kami yakin dan percaya segala rencana-Mu adalah yang terbaik bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Terima kasih untuk kemenangan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk tuntunan tangan-Mu Tuhan, yang tidak pernah Engkau lepaskan terhadap kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Engkau kuatkan melalui firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan. Berikan hikmat-Mu agar kami dapat mengerti apa yang Engkau rindu sampaikan kepada kami Tuhan. Dan biarlah hati kami Tuhan, kami mau siapkan untuk menerima firman-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami terima firman-Mu dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, shalom. Ya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Pastinya Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati Tuhan. Ya, hari ini adalah hari di mana tanggal 31 Oktober 2021. Artinya ini adalah penghujung bulan ya Bapak Ibu Saudara ya. Sebentar lagi kita akan mendekati bulan dan minggu-minggu merayakan Natal ya. Namun hari ini kita bukan berbicara tentang Natal, tetapi kita akan berbicara, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Mari kita katakan dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Ya, ini merupakan titik balik atau transformasi dari penjala ikan yang hanya berfokus kepada hidupnya, kesenangannya, dan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Sekarang berubah hidupnya untuk memuliakan Allah. Ya, mari kita membuka bersama dalam Injil Lukas pasal 5 ayat pertama sampai ke 11. Ya, Injil Lukas pasal 5 ayat pertama sampai ke 11 dalam terjemahan baru. Pada satu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu dan untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantu. Ya, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap.
Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Mari kita katakan amin. Amin. Ya. Tertulis juga dalam Matius pasal 4, kemudian dalam Injil Markus juga pasal 1. Ya. Dari awal ketika kita membaca Lukas pasal 5 ini, Bapak Ibu Saudara, seolah-olah momen pertama kali Petrus dan Yesus bertemu. Atau sebaliknya, pertemuan pertama Yesus dan Petrus. Kalau kita memperhatikan Petrus dan teman-temannya telah selesai menjala ikan atau pulang dari menjala ikan. Ya, bahkan selesai juga membersihkan jala-jala dan membasuh jala-jala. Ya, artinya membersihkan kembali jala-jala yang robek, ya, kemudian dijahit kembali untuk nanti malam, ya, dipakai untuk menjala ikan di danau. Bila momen pertemuan Yesus dan Petrus adalah pertama kalinya, bagaimana mungkin, ya, Yesus tiba-tiba meminjam perahu Petrus untuk mengajar orang banyak dan meminta Petrus untuk menghela perahunya agak jauh dari pantai. Petrus apa mungkin meminjamkan perahunya kepada orang yang baru dikenalnya? Ya, ini bukanlah hal yang tepat. Pada waktu itu Petrus telah secara fisik dan psikis lelah, ya. Sebab sepanjang malam tidak mendapatkan ikan. Pergi kosong, pulang atau kembali kosong. Tidak ada hasil, ya. Nah, sebenarnya Petrus sudah tahu tentang siapa Yesus. Mari kita pelajari latar belakang peristiwa tersebut dari sudut pandang kitab Lukas. Ya, Lukas pasal 3. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan di Lukas pasal 3, ada peristiwa Yohanes membaptis orang banyak. Termasuk Yesus anak Allah. Yesus sebelum memanggil murid-muridnya, dia terlebih dahulu harus dibaptis. Ya, sebagai penggenapan kehendak Allah atas hidup Yesus. Mari kita lanjutkan dalam Lukas 4. Ya, Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun selama 40 hari lamanya. Dalam Lukas 14, Yesus kembali, ya, ke Galilea. Ya, Galilea ini adalah sebuah provinsi, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan ayat 16 di pasal 4, Lukas pasal 4, di situ dikatakan ada beberapa kota besar di provinsi Galilea tersebut. Ya, jadi kita tahu dari Lukas pasal 3 dan Lukas pasal 4 tadi, Yesus sudah dibaptis, Yesus sudah dicobai, dan Yesus izin kepada keluarganya, yaitu orang tuanya, Maria dan Yusuf, juga saudara-saudaranya untuk melayani. Jadi Yesus tidak banyak membuat mukjizat di daerah Nazaret tempat tinggalnya, karena di situ Yesus sempat ditolak. Di Kapernaum, ya, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sakit demam. Nah, dari peristiwa-peristiwa tersebut sebenarnya Petrus sudah tahu siapa Yesus. Petrus merasa ada utang budi karena ibu mertuanya telah disembuhkan oleh Yesus. Dalam Yohanes, ya, Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-29 sampai 34, saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi itulah yang akan datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti burung merpati, dan ia tinggal
di atasnya. Ya, saudara-saudara, ya. Puji nama Tuhan. Mari kita lanjutkan. Ya, Petrus telah bertemu dengan Yesus. Sebelumnya habis pembaptisan Yesus. Ya. Apa yang terjadi? Kalau kita lanjut lagi, saudara-saudara, dalam ayat 35 sampai 42, Yohanes pasal 1, di situ ditulis, pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia. Lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Ya, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, ya, artinya Kristus. Ayat 42, ia membawanya kepada Yesus. Ya, jadi Andreas membawa Simon Petrus itu kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Mari kita katakan amin. Ya, jadi Yohanes punya banyak murid. Dari sekian banyak murid, 2 orang di antaranya, yaitu yang satu bernama Andreas dan salah satu yang lain adalah Petrus. Ya, murid Yohanes di antaranya yaitu Andreas dan Petrus. Tidak jauh dari Sungai Yordan sebagai salah satu tempat pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Oleh karena itu adalah info. Ya, jadi info begitu cepat sampai kepada Petrus tentang Yesus yang dibaptis di Sungai Yordan. Dalam Yohanes pasal 2, ya, Yohanes pasal 2, perkawinan di kota Kana yang di Galilea. Ayat 1 dikatakan, pada hari ketiga ada perkawinan di kota Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ya, Yesus diundang, saudara-saudara, ya, bersama murid-muridnya ke pernikahan di kota Kana yang di Galilea. Murid-murid Yesus pada waktu itu hanya Andreas, Simon, Petrus, Filipus, dan Nathanael. Ya, dalam Yohanes pasal 2 ayat 12, di situ ditulis, sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Ya, saudara-saudara, ya. Ya, jadi setelah Yesus pergi dari kota Kana, Yesus kemudian pergi ke Kapernaum. Kita kembali kepada Yohanes Pembaptis. Ya, pesan utama yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis adalah memberitakan, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Ya, jadi setelah membaptis, Yohanes Pembaptis ini melihat ada burung merpati hinggap kepada Yesus. Ya, dan itu adalah nubuatan. Kemudian Yesus pergi bersama murid-muridnya, pergi ke Galilea, melihat murid-murid kembali ke pekerjaan sebagai nelayan atau penjala ikan. Yesus mengenal Petrus dan kemudian Petrus meminjamkan perahunya, ya, kepada Yesus, atau Yesus meminjam perahu Petrus untuk mengajar orang banyak. Yesus menegaskan pula panggilannya, ya, kepada Petrus. Mari kita katakan menegaskan, 2, 3. Ya, menegaskan. Artinya Yesus menegaskan ulang bahwa Petrus itu dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Ya. Dan Petrus memanggil Yesus, ya,
di Lukas pasal 5 itu di awal-awal sebagai guru, ya. Guru, ya, dalam bahasa Yunani artinya apistata atau apistates, ya. Jadi Petrus ini menunjukkan ketaatan sebagai murid kepada gurunya, yaitu Yesus. Itu artinya sama konteksnya kepada ketaatan murid, ya, yang ada di Indonesia kepada gurunya yang ada di Indonesia. Bapak Ibu Saudara pasti mengerti ini, ya. Jadi Petrus telah melihat perkara-perkara yang ajaib yang dilihat di pembaptisan pada waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, pada penginjilan di sinagog, mujizat di kota Kana yang di Galilea, kemudian di Nazaret, bahkan di Kapernaum. Mari kita belajar tingkatan ketaatan, ya, dari seorang murid kepada guru menjadi ketaatan seorang murid, ya, kepada Tuhan, ya. Murid-murid lain pun taat terhadap Yesus sebagai guru juga. Dalam Lukas pasal 5 ayat 9 dan 10, ya. Lukas pasal 5 ayat 9 dan 10. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ya, jadi kisah murid-murid menangkap atau menjala ikan, ya, di Danau Galilea ini pun ditulis oleh Markus, ya, atas inisiatif dari Petrus, tanpa mengurangi bahwa ilham Roh Kudus lah, ya, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi kalau kita melihat gaya penulisan kitab Markus ini, ya, bahasanya itu lugas, to the point, tegas. Dan kita mengingat siapakah yang di antara 12 murid Yesus itu yang bicaranya to the point, tegas dan lugas? Petrus, ya. Dan kalau kita melihat di kitab Kisah Para Rasul, Petrus pun pernah mengajak Markus, ya, untuk pelayanan bersama-sama dengan dia. Dalam Lukas 5, ya, ayat yang ke-6 dan sampai ke-8, di situ Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Saudara-saudara, bila mujizat direspon dengan ketaatan sebagai seorang murid terhadap guru, ya, namun di kisah ini, mujizat menangkap sejumlah ikan yang begitu banyak, ini berbeda dengan mujizat-mujizat terdahulu. Ya. Jadi Petrus yang tadinya hanya memanggil Yesus sebagai guru, berubah menjadi memanggil Yesus sebagai kurios. Ya. Ya, kurios, ya. Ada 717 kali disebutkan di dalam Perjanjian Baru. Tapi belum sepenuhnya Petrus itu memahami Yesus sebagai Tuhan, ya, atau sebagai kurios, karena Petrus itu di kemudian hari pernah menyangkal Yesus 3 kali. Ya, kurios itu artinya pemilik, Tuhan, ya, Tuhan, ya, huruf kecil. Ya. Petrus memposisikan dirinya sebagai milik dari Tuhannya, milik kuriosnya, yaitu Yesus. Mukjizat ini berbeda sebab membawa Petrus kepada pengenalan sesungguhnya. Mari kita katakan pengenalan sesungguhnya. 2, 3. Pengenalan sesungguhnya terhadap siapa? Terhadap Yesus. Karena pemilik kehidupan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin.
Amin. Ya, jadi pemilik kehidupan kita sesungguhnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya. Sadarilah dan tempatkanlah diri Bapak Ibu Saudara sebagai hamba, ya. Dan Dia adalah pemilik atas hidup kita. Dengan kata lain, kita ini adalah hamba Tuhan, ya. Dan Tuhan itu adalah sebagai Tuhan yang besar, ya, bahkan Tuhan yang maha besar. Seorang penjala ikan atau nelayan yang tadinya berorientasi, ya, kepada kemuliaan dirinya sendiri, kebutuhan sendiri, ya, tetapi sekarang beralih menjadi seorang yang menjala manusia, dipanggil menjadi penjala manusia. Artinya orientasinya berubah, ya, kepada kemuliaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kami mengajak Bapak Ibu Saudara lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita katakan lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Hamba, seorang hamba tidak memperoleh apa-apa dan tidak bisa menuntut apa-apa. Kalaupun mendapat sesuatu, ya, ini perlu kita ingat. Kalaupun mendapat sesuatu sebagai seorang hamba hanyalah karena kasih karunia. Mari kita katakan kasih karunia. Ya, kasih karunia. Kenapa? Karena Tuhan itu sebagai pemilik kehidupan kita sepenuhnya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan menegaskan kembali panggilan bukan hanya kepada Petrus dan teman-temannya, tetapi kepada kita, ya, kepada saudara, ya, dipanggil menjadi penjala manusia. Kita dipanggil menjadi pemenang jiwa, ya, bagi kerajaan Tuhan. Mari kita taati Tuhan Yesus sebagai pemilik kehidupan kita, bukan hanya sekedar sebagai seorang guru dan kita murid, ya. Soalnya tadi kita belajar, ya, di atas tadi yang terdahulu, arti seorang guru dan murid itu sama artinya, ya, di Indonesia, ya. Di Israel sana, ya. Ya kita tahulah seorang murid itu seperti apa memperlakukan gurunya, ya. Namun mari kita perlakukan Tuhan sebagai pemilik kehidupan kita sepenuhnya. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, bahwa Bapak Ibu Saudara dan kita semua termasuk saya hanyalah hamba. Ya, mari kita katakan hanyalah hamba. Ya, kita itu hanyalah hamba. Namun kalau kita taat, ya, kepada perintah Tuhan, ya, kepada rema firman Tuhan, maka ada hasil yang begitu heran. Mahkota kemuliaan menanti kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita tundukkan kepala, mari kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, mari setiap kita berucap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan ada di antara kita pada pagi hari ini. Tuhan melawat engkau, Tuhan melawat kita semuanya. Haleluya, haleluya. Ya Bapa kami dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Kalau pagi hari ini Engkau menegaskan kembali panggilan-Mu kepada kami. Kami inilah hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kami inilah penjangkau-penjangkau jiwa, pemenang-pemenang jiwa. Tuhan ampuni kami ya Tuhan. Seringkali kami sibuk dengan keperluan, kepentingan kami sendiri. Seringkali kami mengabaikan panggilan dan perintah-Mu yang utama ini ya Tuhan. Yaitu memperkenalkan Engkau, menjangkau jiwa ya Tuhan. Mulai dari keluarga kami, tempat kami bekerja, tempat kami sekolah, tempat kami bergaul, bahkan sampai ke tempat-tempat lain. Tuhan ampuni kami ya Tuhan. Sebagaimana Engkau menegaskan panggilan-Mu terhadap Petrus dan murid-murid yang lain. Pagi hari ini juga Engkau menegaskan panggilan-Mu kepada kami ya Tuhan. Teristimewa Jemaat Maranatha ya Tuhan. Agar kami mau menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan Tuhan. Berikanlah kami kekuatan, berikan kami rema,
sebagaimana Petrus ya Tuhan. Berikan kami keberanian untuk menjangkau jiwa bagi kerajaan-Mu. Upah mahkota kemuliaan Engkau anugerahkan untuk setiap kami. Meteraikanlah firman-Mu ya Tuhan di hati-hati kami anak-anak-Mu. Tuhan tolong kami, Bapa tolong kami, mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Dan kami akan melihat perkara-perkara yang besar menyertai saat kami menjangkau jiwa bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita melimpah dalam hati kita oleh karya Roh Kudus. Sebelum kita memberikan persembahan pagi hari ini, kita akan membaca 1-2 ayat sebagai dasar kita untuk dapat memberi dengan penuh sukacita. Saya berikan tema memberi tanpa duka cita. Dalam Ulangan pasal 15 ayat yang ke-10 dan 11 tertulis demikian. Engkau harus memberi kepadanya dengan melimpahnya dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Ayat 11, sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tanganmu lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negeri ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap dari kita pasti ingin mengalami keberhasilan dalam usaha atau pekerjaan yang kita lakukan. Tentu tidak ada orang yang membuka bisnis atau usaha dengan maksud untuk melakukan pekerjaan tanpa mendapatkan penghasilan. Walaupun memang ada pekerjaan dan usaha yang ditujukan untuk sukarela. Keberhasilan dalam usaha atau pekerjaan merupakan suatu yang menjadi tujuan kita. Sikap anti terhadap kesuksesan bukanlah sebuah dosa. Jangan kita bersikap antipati terhadap hal ini, karena setiap keberhasilan, kesuksesan, ataupun berkat lahirnya dari Allah sendiri dan mempunyai tujuan dari Tuhan. Agar apa saudara? Agar kita bermanfaat dan memanfaatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada berapa sikap atau sifat yang perlu dimiliki dalam bekerja atau menjalankan suatu usaha. Di antaranya adalah ketekunan, kesabaran, disiplin, dan juga mau belajar jujur, bersikap melayani, dan bertanggung jawab. Selain itu, saudara, adalah salah satu sikap yang tertulis dalam ayat ini yang hendaknya kita lakukan agar supaya kita diberkati dalam segala pekerjaan dan usaha kita, yaitu memberi dengan sukacita kepada orang miskin atau orang yang membutuhkan. Dalam Ulangan 15 ayat 10 tertulis, engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sikap peduli dan membantu sesama merupakan kehendak Tuhan untuk kita kerjakan. Jadi usaha atau pekerjaan kita mempunyai tujuan yang mulia, yaitu menolong sesama kita, bukannya sekedar mengumpulkan uang atau harta bagi diri kita sendiri. Saudara, ada contoh orang yang malang hidupnya yang disebutkan Tuhan, sekalipun ia bergelimang kekayaan, dan kita membaca hal itu ada di dalam Lukas
pasal 12 ayat 13 sampai ayat 21, orang kaya itu mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, bagi tujuan hidupnya, terfokus pada dirinya sendiri. Ia bersifat egosentris dan tidak menyadari bahwa hidupnya di bumi bukan dalam kuasanya. Orang kaya itu disebut Tuhan sebagai orang yang bodoh karena keserakahan dan keegoisannya. Sayangnya ia terlambat menyadari kebodohannya dan waktu hidupnya di bumi dihentikan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memberi tidak harus menunggu memiliki banyak. Nah, kita belajar memberi dari apa yang ada yang kita miliki. Bantulah orang-orang yang sedang mengalami kesulitan di sekitar kita tanpa kita harus mengekspos kebaikan yang kita lakukan. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 3 dan 4 mengatakan, engkau memberi sedekah janganlah diketahui tangan kirimu. Apa yang diperbuat tangan kananmu hendaklah kamu itu berikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kembali kepada ayat utama kita saudara, pada hari ini hendaklah kita memberi dan dilakukan dengan sukacita, bukan dengan duka cita. Seperti Tuhan yang memberi dengan bersukacita dalam melimpahkan berkat-Nya dan terus mengalir dalam kehidupan orang-orang percaya melakukan firman-Nya. Mari kita pun bersukacita memberi dalam menolong dan membantu orang lain, dan mulailah itu dari keluarga kita, kemudian kepada orang lain. Jangan sampai kita baik di luar, tapi di dalam keluarga kita sendiri kita bersikap jahat. Demikian memberi untuk pekerjaan Tuhan pagi hari ini. Kita akan memberi kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Maka kita akan mengalami berkat Tuhan dalam segala pekerjaan, dalam segala usaha yang Tuhan janjikan kepada kita. Jadi memberi melalui pekerjaan Tuhan di gereja, dan itu akan disalurkan sebagai diakonia. Dan juga supaya dalam rumah Tuhan ada perbendarahan. Jadi apa yang kita miliki mari kita berikan, kita kembalikan dengan penuh sukacita. Di dalam Amsal 11 ayat 24 dan 25 dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Saudara, pagi hari ini mari kita memberikan apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan penuh sukacita. Karena semua berkat berasal dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, Bapa Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan juga Allah kami, Allah yang berjanji kepada umat-Mu dan kepada kami semua, bahwa ketika kami memberi dengan penuh sukacita, Tuhan akan memberkati. Tuhan, pagi hari ini biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam setiap hati kami, untuk kami dapat memberi dengan penuh sukacita, dan sadarkan setiap kami bahwa apa yang kami miliki saat ini semua berasal dari Engkau. Engkau memberkati sidang jemaat-Mu, pekerjaannya, usahanya, dan apa yang dikerjakan buatlah berhasil. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kembali saudara tundukkan kepala, kita akan sama-sama akhiri ibadah online. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Dan apa yang kami lakukan, memuji, menyembah sampai kebenaran firman, kami sudah lakukan. Kami hanya mengharapkan apa yang terbaik datang dari Tuhan. Kebaikan-kebaikan bagi jemaat Tuhan, Tuhan limpahkan kepada jemaat. Demikian juga upah dari surga. Terima kasih. Di akhir bulan Oktober ini kami doakan jemaat yang berulang tahun. Berulang tahun pernikahan, tambah umur, kiranya Tuhan senantiasa memberkati jemaat dengan sukacita. Berkat-berkat dari surga. Kesehatan, kesuksesan,
melimpahi jemaat. Terima kasih Tuhan memberi kesehatan bagi jemaat, dijauhkan dari segala sakit, susah, yang ada hanyalah sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih. Berkati jemaat yang sudah beribadah, demikian juga jemaat tamu. Apapun yang jemaat kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih. Memberkati pekerjaannya, sekolah, usaha, toko, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari kedangkan tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sekali lagi kita memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau ada sertaku. Sebab Engkau sertaku. Benar Yesus, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya percaya kita semua menerima dan menangkap sesuatu yang baru hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube GPDI Maranatha Malang agar lewat ibadah online kita dapat memberkati banyak orang dimanapun mereka berada. Jangan berkecil hati, ibadah online sudah selesai, kita masih akan bertemu di minggu depan. Jadi selalu setia di dalam Tuhan, sampai bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.